Kemudian juga diantaranya Nabi juga pernah minta bekam di titik mana? Kahil dan akhda'in. Hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih, ya. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, ya, Ibnu Majah, Al-Baghawi. Ini berarti ada titik-titik bekam yang disunnahkan. Seperti tadinya Nabi nganjurin bekam, Nabi pernah melakukan di kepala. Ya, juga mana? Ihtajama fil akhda'in wal kahil. Nabi pernah juga apa? Dibekam di mana? Akhda'in. Akhda'in ini di tengkuk kepala, ya, tempat ujung rambut kita tumbuh nih, pojok kanan pojok kiri, itu akhda'in. Sangat bagus untuk apa? Vertigo, migrain, pusing, darah tinggi, untuk orang kesurupan juga bagus, ya, untuk orang stroke yang nggak bisa bicara ini bagus juga, ya. Dan masih banyak lagi. Untuk apa? Diantaranya untuk Bell palsy, muka merot, ini juga bagus. Ya, untuk gangguan pada mata, menjernihkan mata juga bagus. Banyak sekali manfaatnya. Wal kahil, ya, al kahil, al kahil, yaitu apa? Di tengah leher, bainal katifain, di tengah leher, tempat tulang ketujuh, ya, tempat tulang ketujuh atau di bawahnya tulang ketujuh. Nah, juga pernah Nabi SAW disebutkan, ya, bahwasanya dari Abi Kabsyah Al-Anmari, ini Nabi SAW, ya, kana yahtajimu ala hamatihi. Bahwasanya Nabi SAW apa? Dulu bekam di hamah. Hamah itu ra's, di kepala. Ada yang mengatakan fi wastir ra's, tengah kepala. Kalau tengah kepala berarti ubun-ubun nih, tengah tempat ubun-ubun, namanya hamah, ya. Dan dulu Nabi apa? Dibekam di titik sini kenapa? Wa kana yahtajimu minas sum. Dan dulu Nabi minta bekam di sini diantaranya apa? Karena efek racun. Yang apa? Nabi pernah diracuni pakai paha kambing, ya, paha kambing oleh Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith. Nah, maka Nabi minta bekam di sini, dan ini bekam untuk ngeluarin racun berarti. Ya, untuk ngeluarin racun diantaranya. Wa baina katifai, dan diantara apa? Katifai, ya, bahunya. Wa yaqul man ahraqa minhu hadhihi dima fala yadhurruhu alla yatadawa bi syai'in li syai'in. Ya, hadis ini sahih riwayat Abu Daud, riwayat Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan juga Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Ya, maka kata Nabi apa? Man ahraqa, ya. Artinya ahraqa apa? Yuriqu iraqatan, apa? Yaitu mengeluarkan darah. Barang siapa yang mengeluarkan darinya darah ini, fala yadhurruh, yaitu darah dari titik ini tadi, fi wastir ra's, fala yadhurru alla yatadawa bi syai'in. Artinya apa? Yaitu tidaklah diganggu, tidaklah terkena penyakit, nah, dan enggak butuh obat lain. Kalau dibekam di titik ini enggak butuh obat lain dah. Ya, ini hadis Nabi loh ya, jarang didengar. Ini makanya penting, titik bekam di sini penting. Ya, maka apa? Dia tidak akan diganggu, yaitu penyakit, dan nggak butuh obat lain. Li syai'in artinya apa? Li ay amrad, dari penyakit apapun. Nah, barakallahu fiik. Apa? Dari penyakit apapun, dari sakitnya penyakit tersebut, dari nyerinya penyakit tersebut. Nih hadis-hadis yang jarang dilewati dari hadis-hadis yang sahih. Juga diantaranya dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Daud, Wan Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, juga, ya, bahwasanya Nabi SAW disebutkan dari Anas bin Malik, ihtajama ala dhahri qadamih min waj'in kana bihi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah minta bekam di dhahar qadam. Dhahar qadam itu apa? Ini kaki, ya. Ini katakan kaki. Ini katakan betisnya, ya. Kemudian ini punggung kaki, ini perut kaki atau bawah kaki. Nabi minta apa? Dibekam di punggung kaki, berarti di atasnya. Di punggung qadamnya. Ya, di atas punggung kakinya, min waj'in kana bihi, karena sakit kaki.
Nih berarti kalau sakit kaki yang dibekam nih punggung kakinya. Ya, sabit dari Nabi SAW. Ya. Kemudian juga al-hijama lin-nisa, bekam bagi kaum wanita. Bagaimana? Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, amara Aba Tayyibah ayyah juma umma Salamah. Ya, berarti Nabi apa berarti setelah wafatnya Abu Salamah, ya setelah habis masa iddahnya, masa iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya berapa lama? Hah? 3 kali haid kalau cerai. Kalau ditinggal wafat 3 bulan. Harga pasnya berapa harga pas? Hah? Berapa? Berapa? 3 bulan 10 hari ditambahi 1 bulan. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dan setelah itu apa? Ummu Salamah dipinang oleh Nabi SAW setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Dan waktu itu Nabi memerintah Abu Taibah termasuk jago bekamnya di zaman Nabi. Ya, diperintah untuk apa? Membekam Ummu Salamah. Loh gimana ini? Laki-laki kok bekam perempuan? Nah, ada yang mengatakan, ada yang mentaklik, ya, bahkan termasuk kalam mudraj. Dari apa? Dari sang perawi. Ini termasuk kata tambahan. Disebutkan apa? Kana akhaha minar radha'ah. Disebutkan Abu Taibah termasuk saudara sepersusuannya Ummu Salamah. Ya, sehingga termasuk mahram apa bukan? Masuk mahram. Tapi tambahan dari perawi. Ini hanya tambahan dari perawi. Atau ada yang mengatakan apa? Waktu itu Abu Taibah masih apa? Gulaman lam yahtalim. Termasuk masih anak yang belum balik. Sudah bisa bekam. Sehingga bekam Ummu Salamah enggak mengapa. Ya. Nah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Maka ada yang mengatakan ini sebenarnya mudraj, tambahan si perawi. Ya, tambahan si perawi. Kemudian pendapat yang ketiga, wala adri qaulu man hadza wa yahtamilu ay yakuna hadza qabla nuzulil hijab. Ada yang mengatakan ini waktu itu Ummu Salamah dibekam Abu Taibah sebelum turunnya ayat tentang hijab. Tentang hijab. Wa yujuzu dzalika 'inda ad-darurah. Ya, dan diperbolehkan kalau kepepet. Ya. Kalau kepepet boleh, ya. Namanya kepepet, ad-daruratu bihul mahdhurah wa ad-daruratu qaddar bi maqadiriha. Ya. Perkara yang kepepet darurat itu memperbolehkan apa yang dilarang. Tetapi namanya kepepet butuh dosis. Jangan kepepet terus. Ya, ada dosisnya. Seperti contoh. Ya. Contoh ketika apa? Idza hadaral asya, ya, la salata idza hadaral asya. Ya, dalam riwayat lal isya idza hadaral asya. Enggak ada salat kalau makanan sudah dihidangkan. Ini sebenarnya karena apa? Karena kepepet. Ya. Kalau makanan sudah dihidangkan, kita tetap salat, nanti apa? Khawatir sholatnya ngelamun menu makanan kesukaan dia. Ya, maka dari itu apa? Gak ada sholat, tapi apa? Tapi makan dulu, dianjurin. Kemudian ulama menyebutkan, ini kan kepepet, darurah. Ya, tuqaddar bimaqadiriha. Kenapa tadi didulukan makan? Karena apa? Khawatir dia kepingin dengan makanan yang ada. Sebagian ulama berpendapat apa? Ya sudah, makan yang ada di hidangan, di hidangannya, dimakan apa? Cukup dengan dosis daruratnya, kepepetnya. Rasa keingintahuannya, penasarannya, rasa syahwat untuk makannya selesai, terus dia kembali sholat. Bukan subhanallah makanan datang kan nggak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Yang dihidangkan banyak, tambah lagi pak, biar nggak dapat sholat, sudah terlanjur nih, tambah lagi pak. Bukan seperti itu. Ya, artinya apa? Dosis kepepetnya selesai, udah cepat sholat. Atau ada yang berpendapat, lihat kalau makanan baru matang, masih keluar asapnya, tetap dulukan sholat. Kenapa? Karena bahaya makan makanan yang masih panas.
Ya, yang berikutnya Nabi membenci makan makanan yang masih panas. Ya, kemudian Nabi ketika dihidangkan makanannya waktu itu masih panas, Nabi mau ngambil keluar asapnya panas, kemudian Nabi berkata apa? Ya, Allah nggak jadikan makanan kita dari api. Ya, menunjukkan apa? Makruh makan makanan yang masih panas. Juga Asma bintu Umais, yang waktu itu dia ketika menghidangkan makanan nggak langsung disajikan, tapi apa? Disisihkan dahulu sampai agak dingin. Bukan berarti makan dingin banget, enggak. Artinya cukup sampai anget. Ya. Kemudian ditanya Asma bintu Umais, kenapa kamu lakukan hal ini? Iya, Nabi yang memerintahku demikian. Ya, menganjurkanku demikian. Ya, kenapa? Karena keberkahan pada makanan akan bertambah ketika makanan itu didinginkan dari panasnya. Nah, makanya kalau makan masih ngebul asapnya, panas banget, ya, jangan dianjurin suami, anak, istri, mertua untuk makan. Ayo makan, panas ini mumpung panas, mumpung masih beruap, ya, mumpung masih ngebul, ayo nanti keburu dingin. Jangan, justru agak anget dulu baru dihidangkan. Ya, nah.